PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Sudah hadir bersama kita Dr. Gigi Emi Murnianti, spesialis ortodontis yang nanti akan membersamai kita untuk membahas hal tersebut. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Dr. Emi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Dok. Sehat saat berpuasa ya, no sakit gigi. Itu apa aja sih, Dok, yang perlu kita lakukan ya agar selama berpuasa kita terhindar dari sakit gigi? Iya. Bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan, khususnya dari pagi sampai maghrib berpuasa, kemudian sholat tarawih, dan juga memperbanyak ibadah lainnya. Karena begitu besar jackpotnya ya, sehingga kalau kondisi kita tidak sehat itu akan sangat mengganggu. Saya nggak membayangin kalau pasien dalam kondisi biasa sakit gigi itu aja sudah sangat mengganggu aktivitasnya. Apalagi kalau ini ya, pas puasa, pas sakit itu pasti nggak pengen banget gitu. Dan nampaknya saat ini pasien-pasien sudah lebih aware. Kalau menjelang Ramadan ini ya, H-2, H-1 gitu, kisaran mulai 1 bulan aja sudah pada rame untuk mempersiapkan kondisi kesehatan gigi dan mulutnya ini. Jadi kalau di rumah sakit dan tempat praktek itu menjelang Ramadan yang per pekan bukan hanya pasar gitu, bukan hanya ibu-ibu yang memenuhi freezernya ya nanti supaya sahurnya aman, berbukanya aman itu, tapi pasien-pasien juga pada per pekan kalau mau masuk Ramadan. Ini menunjukkan kesadarannya udah sangat tinggi gitu. Kemarin-kemarin kemana gitu? Ya ini pokoknya mau Ramadan Bu Dokter, nggak mau ada lubang, nggak mau ada sakit, karena nanti saya nggak mau pas puasa nangis-nangis gitu, menahan sakit gitu ya. Yang nangis bukan hanya kecil, ini orang dewasa juga ketika sakit gigi itu akan merasakan betapa radang di gusi maupun gigi itu sedemikian menyiksa ya, sehingga semuanya perlu mempersiapkan. Kalau yang sudah ada kasusnya tentu segera diselesaikan dengan kunjungan sebelum memasuki bulan puasa. Ikut perpekan lah seperti itu ya. Nanti akan disolusi dengan menyesuaikan diagnosis masing-masing kondisinya, seperti itu. Ya, mungkin ada ini ada kayak selama bulan puasa kayak gitu kan, tadi seperti yang dokter bilang ya, kita ingin menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya secara maksimal kayak gitu. Apalagi kan berkaitan dengan makan ya, bisa kalau puasa kan kita berhenti makan, nanti kalau sudah buka kita berbuka puasa seperti itu. Nah, untuk bau mulut ya, Dok ya, ini saya mau membahas masalah bau mulut nih. Kan biasanya kalau orang puasa entah kenapa nih ya, Dok ya, perkara bau mulut ini menjadi sebuah hal yang biasa kita tahu nih kayak gitu ya, kok jadi mungkin tambah bau mulut ya, padahal itu kan kita nggak makan kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter, ini sebenarnya mekanisme dalam tubuh kita itu seperti apa sih kok bisa menimbulkan bau mulut ketika puasa? Iya, bau mulut atau halitosis itu memang bisa dikarenakan faktor eksternal maupun faktor internal. Kalau dikatakan faktor eksternal itu kan sesuatu yang kita masukkan ke dalam rongga mulut ya, seperti habis mengkonsumsi makanan-makanan yang berbau, yang itu Masya Allah ini ya, dalam agama itu sudah dimakruhkan gitu. Secara ilmu pengetahuan ternyata memang menyebabkan sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain gitu, seperti memakan bawang, pete gitu ya. Di situ pada hukum makruh ternyata secara medisnya pun ada efek gitu. Masya Allah ya, ternyata sedemikian hikmahnya gitu. Kemudian faktor internal ini sesuatu yang dikarenakan kondisi tubuh, semisal adanya masalah pencernaan, adalah penyakit sistemik seperti diabetes mellitus gitu ya. Itu juga ada aroma yang khas pada pasiennya. Terkait kondisi puasa, kenapa kita merasakan cenderung bau mulut itu atau halitosis gitu ya?
Atau kalau dulu pernah dengar gitu loh, yang ini sebenarnya memotivasi tapi tetap menjadi satu masalah gitu ya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu nanti lebih wangi dari minyak kasturi. Tapi nanti gitu ya, nggak sekarang lah. Masalahnya sekarang, jadi harus disolusi sekarang. Kenapa sih? Ada hal yang berubah tatkala kita puasa adalah terkait aktivitas makan atau mencerna suatu makanan. Ada jadwal yang berubah gitu ya, dari makan sahur kemudian berbuka gitu. Ada aktivitas yang tidak dilakukan di tengah-tengahnya, tidak ada aktivitas makan, kok malah bau nih. Tadi katanya kalau dari eksternal karena makan gitu. Ini nggak makan loh tapi kok bau gitu. Kenapa ya? Ini tidak akan dialami oleh semua orang gitu kalau kita perhatikan ya. Ternyata tidak semua orang ya. Tidak semua orang mengalami permasalahan ini gitu. Mungkin kalau berpuasa kemudian banyak tidurnya bisa jadi bau mulut. Tapi coba berubahlah aktivitasnya, perbanyak dzikir, istighfar, perbanyak mengkaji dan membaca gitu. Apakah bau gitu ya? Sesungguhnya ketika kita tidak melakukan satu aktivitas ya, pergerakan, mengunyah gitu ataupun berbicara, tidak ada satu rangsang ini buka tutup mulut gitu ya, maka kelenjar ludah itu tidak berproduksi gitu. Ini juga terjadi tatkala kita bangun tidur tuh. Kenapa habis bangun tidur bau mulut? Ada yang selama tidur mengunyah? Enggak ya, alaminya tidak mengunyah gitu. Ada yang berubah, yaitu tidak terjadinya aktivitas tadi ya, pengeluaran ludah atau cairan pembersih alami. Masya Allah, di sini Allah menciptakan air ludah itu menjadi satu pembersihan alami. Ketika kita banyak diam, apalagi banyak tidur gitu ya, kemungkinan halitosis atau bau mulut itu akan lebih tinggi. Tetapi kalau kita banyak berzikir, insya Allah enggak. Banyak berzikir gitu ya, banyak membaca Al-Quran gitu, perbanyak, apalagi malam-malam akhir ini diperbanyak ya, berkali-kali lipat gitu, insya Allah tidak. Memang kalau dibandingkan dengan biasa terjadi peningkatan karena tidak ada makan buah di jeda waktu ya. Ada mungkin kadang-kadang kita jam 9 atau jam 3 itu ada kudapan buah gitu, atau makanan yang lainnya, ada makan siang di sekitar jam 12, itu kan tidak. Nah, kita ganti itu dengan perbanyak dzikir, istighfar, banyak membaca Al-Quran gitu. Kalau baca buku diam juga masih diam ya. Perbanyak dzikir dan istighfar. Di situ insya Allah itu mensolusi dunia akhirat. Seperti itu. Oke dok, berarti sebenarnya permasalahan bau mulut ini sebenarnya juga tergantung dari aktivitas kita selama berpuasa ya dok? Iya, kita membantunya tadi dengan ini ya, adanya aliran saliva atau air liur itu tadi. Sementara kalau bau dengan faktor lokal memang harus diselesaikan sebelumnya. Seperti adanya gigi-gigi yang berlubang. Gigi-gigi yang berlubang, terkadang mereka itu lubang di atasnya kecil, di bawahnya sudah gerong. Maka sisa makanan yang halus sekali masuk tidak tersikat. Dia sudah ini ya, terjebak di dalamnya. Ini akan sangat disukai bakteri, akhirnya bereaksi ya, menimbulkan satu gas yang itu memberikan satu bau. Nah, ini terkait ada hal-hal yang sifatnya penyakit. Ada sisa makanan yang masuk kantong gusi. Gusi itu bisa meradang ya, lama-lama dia akan terlepas, perlekatannya dengan gigi tidak baik, meradang menjadi satu kantong atau poket. Itu juga bisa menimbulkan bau mulut. Bisa juga ada sisa makanan dengan kembali lagi reaksi dengan bakteri atau adanya jamur di lidah yang kadang terlupa tidak disikat. Jadi menjaga kesehatan rongga mulut itu tidak hanya gigi, tapi ingat ada lidah. Di mana papil-papil lidah itu kan kecil-kecil ya. Mungkin mau masuk sisa-sisa makanan yang halus. Bakteri itu pokoknya senang sekali, apalagi kalau bakteri-bakteri yang anaerob, dia berkembangnya bagus sekali tanpa tadi ya dirangsang dengan pergerakan yang baik. Dia semakin pada kondisi diam gitu malah berkembang sehingga bisa menimbulkan satu bau mulut.
Seperti itu. Nah, Dok, kalau seandainya nih ya, Dok ya, mereka yang punya lubang di gigi atau mungkin terkait dengan pola makan juga ketika berpuasa seperti itu, sebenarnya bisa nggak sih kita mengurangi efek-efek seperti itu dengan cara menjaga gigi kita, misal dengan sikat gigi yang seperti itu. Nah, kalau seandainya bisa nih, Dok, sebenarnya ketika berpuasa itu sikat gigi itu baiknya dilakukan ketika kapan-kapan saja ya, Dok ya? Iya. Terkait dengan lubang gitu ya, maka penanganannya ini sudah satu terapi khusus gitu. Kalau sudah terjadi lubang, maka harus ada proses pembersihan, kemudian penambalan. Terkait masalah yang paling inti, sebenarnya sangat murah untuk menjaga kesehatan gigi itu adalah dengan menjaga kebersihannya, yaitu secara mekanik yang paling yang paling mudah, yang paling simple gitu, dengan bersiwak atau kalau sekarang menyikat gigi seperti itu. Sebenarnya menyikat gigi itu kan fungsinya membersihkan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang baru saja tertinggal supaya tidak menjadi plak yang matur bereaksi dengan bakteri, nanti bisa menyebabkan karang gigi, bau mulut, atau memacu dari karies atau lubang gigi itu di-cut. Sehingga habis makan sudah menyikat gigi. Kalau kita sudah melakukan ini, nanti tidak akan berbenturan pada kemakruhan dari menyikat gigi. Karena kita makannya kan habis sahur. Iya. Ya, sebelum batas waktu akhir sahur selesai, kita sudah menyikat gigi. Tapi nggak biasa nih. Biasanya habis mandi gitu ya. Betul, ya. Jadi keefektifan dari sikat gigi itu selain caranya adalah waktunya. Betul. Waktunya adalah setelah makan, beberapa menit setelahnya gitu ya. Jangan beberapa jam. Gitu. Sehingga kalau kita dapati seperti itu, maka kita akan menyikat gigi setelah santap sahur. Kemudian yang kedua, kita akan menyikat gigi nanti setelah berbuka. Ya. Berbuka. Kalau ternyata berbukanya ini masih kurma dan air, sudah gelontoran air ya, karena memang sunahnya kan berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada dengan air gitu ya. Sungguh tidak menyulitkan ya ternyata. Iya. Dengan air cukup gitu ya. Kalau itu dilakukan kemudian sholat maghrib, baru nanti makan besar, setelah makan besar bisa gitu. Kalau ternyata masih nyemil lagi setelahnya, apalagi nyemilnya ini kolak nih, nyemilnya nanti masih bakpao gitu, itu makan besar ya. Ya, maka nanti di close dengan sikat gigi sebelum tidur, dengan pertimbangan ketika tidur kan tidak makan lagi. Insya Allah dengan seperti itu memutus rantai adanya plak yang matur tadi. Jadi itu akan lebih efektif untuk penjagaan kesehatan gigi dan mulut. Oke. Tadi kan disebutkan ya, Dok ya, kalau untuk waktu menyikat gigi itu sebenarnya jangan terlalu lama jedanya setelah kita makan seperti itu. Nah, sebenarnya waktu idealnya itu berapa menit seperti itu? Soalnya saya pernah baca artikel nih, sebenarnya kalau habis makan itu malah jangan terlalu cepat menggosok gigi karena katanya ada email gigi dan lain sebagainya, itu kemungkinan akan rusak. Ya, itu mungkin wacana-wacana seperti itu. Tapi bagaimana penjelasannya, Dokter? Iya, kalau langsung mungkin kadang-kadang ada yang masih mual dan sebagainya ya, atau biarkan bereaksi dulu ya. Setelah selesai mengunyah itu kan ada tadi ya, dia merangsang dari kelenjar saliva untuk saliva itu ikut bereaksi dengan makanan gitu ya, menjadi satu reaksi yang baik gitu. Kemudian masuk ke sela-sela ikut membersihkan, diendapkan beberapa waktu lah gitu. Tapi jangan sampai beberapa jam ya. Beberapa waktu saja. Oh, cukup, berarti ya jangan sampai terlalu lama ya. Nanti kalau sudah plaknya matur, maka itu akan lebih susah lagi untuk membersihkannya. Oke, barusan kita berbicara mengenai sikat gigi ya, Dokter. Kalau untuk obat kumur, nah ini kan biasanya ada beberapa orang yang PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.